Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Oke, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk bab 10 sekarang. Kita masuk bab 10. Kemarin ini sudah kita bahas untuk kelas 4C, untuk kelas 4D belum. Makanya Ustaz ulang saja di video ini. Ya. Kita membahas tentang al-hammam, kamar mandi bagian kedua. Kalau yang kemarin kamar mandi bagian pertama bab 9. Sekarang kamar mandi bagian kedua. Apalagi nih yang ada di dalam kamar mandi? Ya, kemarin sudah membahas gayung, anduk, keran air, WC, ada bak mandi, ada airnya bahasa Arabnya apa. Sekarang alat-alatnya, lebih ke alat-alatnya. Ya, apa sih ya alat-alat yang ada di kamar mandi itu apa? Kemarin kita sudah tahu keran bahasa Arabnya apa, sonburul ma, bak mandi apa bahasa Arabnya. Masih ada yang ingat nih? Birkatul hammam. Air apa bahasa Arabnya? Maun. Handuk apa bahasa Arabnya? Minsyafatun. Akhirnya kita tahu. Nah, sekarang apa nih? Ada gambar sabun, ada gambar sampo, ada gambar apa ini? Sikat gigi, ada gambar odol atau pasta gigi, ada gambar sisir. Tinggal bahasa Arabnya aja. Ini sesuai semuanya ya. Tinggal bahasa Arabnya aja, diikuti Ustadz, diharokati. Sobunun, sobunun, syambu, syambu, fursyatul asnani, fursyatul asnani, ma'junul asnani, ma'junul asnani, mushtun, mushtun. Sabun ya sabun, syambu ya syampu, fursyatul asnan. Ada dua kata di sini, fursyatun sama asnan. Fursyat artinya sikat. Kalau asnan itu jamak dari sinnun. Sinnun itu gigi, satu giginya. Kalau ada gigi copot misalnya, itu namanya sinnun, gigi. Tapi kalau giginya banyak, kalau gigi kita misalnya al-asnan, asnani, gigi-gigi saya. Ya, asnan, sikat gigi. Ma'junul asnan, ma'jun artinya pasta. Ma'jun artinya pasta. Asnan artinya gigi, pasta gigi. Mushtun artinya sisir. Oke, cukup. Ya, lanjut ke bagian bawah. Ini adalah ungkapan menanyakan kebutuhan, suatu kebutuhan. Ya, kita apa yang kamu butuhkan? Apakah kamu membutuhkan ini? Apakah kamu membutuhkan pulpen misalnya? Kalau kita menawarkan bantuan kepada teman, kayaknya lagi bingung nih temennya, lagi di kelas misalnya, di kelas pelongo aja, ngelihat gurunya blengong aja, nggak nyatet gurunya. Kita inisiatif nanya dia, akhi, madza tahtaj? Hal anta muhtajun bi qalam? Apakah kamu membutuhkan pulpen? Langsung kita tanya, kita tawarkan bantuan, kita tawarkan kebutuhan dia. Kayaknya dia lagi butuh pulpen nih, kita tawarin. Hal anta muhtajun biqalam? Apakah kamu membutuhkan pulpen? Misalnya seperti itu ya. Ada dua ungkapan yang bisa kita pakai. Yang pertama, madza tahtaju? Madza tahtaju? Apa yang kamu butuhkan? Tahtaju itu kamu butuhkan. Apa yang kamu butuhkan? Madza tahtaju? Oke, jawabannya gimana kalau ditanya madza tahtaju? Yang dijawabnya ana ahtaju qalaman. Ana ahtaju qalaman. Saya membutuhkan pulpen misalnya. Kita nanya, kita nggak peka misalnya, oh dia kayaknya dia kenapa sih? Kayaknya lagi butuh sesuatu nih. Kita tanya, kamu lagi butuh apa? Madza tahtaju? Dia akan jawab ana ahtaju qalaman atau ana ahtaju ila qalamin.
Ila qalamin, ini Ustaz di sini nyontohin sabun. Ana ahtaju ila sabun. Yang kedua, tadi ada madza tahtaju. Yang kedua bisa hal anta muhtajun bi. Nah, kita bisa nawarin bantuan, langsung kita sebutin barangnya. Apakah kamu membutuhkan pulpen, wahai saudaraku? Hal anta muhtajun bi qalamin? Nah, kalau dia jawab iya, na'am ana muhtajun bi qalamin. Ini bukan ahtaju, dicoret diganti muhtajun, sama dengan ini. Ya, diganti. Oke? Na'am ana muhtajun bi qalam. Iya, saya membutuhkan pulpen. Apakah kamu sedang membutuhkan pulpen atau sabun di sini? Iya, saya sedang membutuhkan pulpen atau sabun. Seperti itu ya. Itu ungkapan menanyakan kebutuhan. Silakan dipakai di kehidupan sehari-hari, dipraktekkan sedikit-sedikit. Seperti itu. Ya, kita tidak usah berpanjang lebar di sini. Silakan bagi yang mau mengerjakan tugas yang ini nggak usah ya. Ini sama ustadznya kalau mau. Tapi kalau yang ini silakan buat latihan dikerjakan. Ya, nebalin sesuatu. Ustadz kadang juga butuh nih latihan-latihan seperti ini biar tulisan ustadz bagus. Kan tulisan ustadz nggak terlalu bagus. Sabun. Ya, ini buat latihan biar kita peka nih. Ini furusyatul asnan nih hurufnya ada berapa ternyata. Ya, hurufnya apa aja, kalau dipecah-pecah tuh hurufnya apa aja. Jangan sampai alifnya nggak kehitung misalnya, hamzahnya nggak kehitung misalnya. Jadi silakan dikerjakan. Ya, kita akan fokus di sini ya. Kita akan fokus di pembahasan hiwar. Al-hiwaru lil ikhwan, hiwar untuk laki-laki, untuk ikhwan. Baina Abdus Sabur wa Abdus Somad, antara Abdus Sabur dan Abdus Somad. Ada dua orang, Abdus Sabur dan Abdus Somad. Ya, saat langsung bacain, kalian silakan diharokati dan diartikan kalau Ustadz sudah memberikan artian. Tapi Ustadz akan bacakan dulu, kalian harokati baik-baik. Hal iktasalta ya Abdus Somad? Hal iktasalta ya Abdus Somad? Naam, igtasaltu. Naam, igtasaltu. Bimadha igtasalta? Bimadha igtasalta? Igtasaltu bis-sabun. Igtasaltu bis-sabun wa syambu. Igtasaltu bis-sabun wa syambu. Hal iktasalta ya Abdus Sabur? Hal iktasalta ya Abdus Sabur? Lam agtasil. Lam agtasil. Limadha lam taghtasil? Limadha lam taghtasil? Al-ma'u ghairu mawjudin. Al-ma'u ghairu mawjudin. Mas sabab? ما السبب؟ لا أدري. يمكن مضخة الماء لا تعمل. يمكن مضخة الماء لا تعمل. إذن اغتسل في حمامي. إذن اغتسل في حمامي. شكرا. عفوا. Oke, Ustaz akan artikan. Ya, ini Ustadz garis bawahi kenapa? Tadinya Ustadz sudah buat materi sebenarnya. Ini Ustadz tag yang kedua atau ketiga ini ya. Udah berkali tapi kayaknya pembahasannya tadi susah. Jadi Ustadz ulang, Ustadz persimpel pembahasannya. Nah, ini tadi yang Ustadz garis bawahi adalah kata-kata yang harus kita pelajari hari ini sebenarnya. Tapi cukup kalian insya Allah cukup mengetahui artinya saja insya Allah ya. Oke, hal iktasalta ya Abdus Somad? Apakah iktasalta wahai Abdus Somad? Apa nih kira-kira iktasalta? Iktasalta artinya kamu sudah mandi. Kamu sudah
di itu ya, diartikan. Nih, iktasalta, kamu sudah mandi. Kamu sudah mandi. Iktasalta diartikan ya, boleh per kata diartikannya. Kamu sudah mandi, iktasalta, kamu sudah mandi. Berarti gimana? Apakah kamu sudah mandi wahai Abdus Somad? Apakah kamu sudah mandi wahai Abdus Somad? Naam iktasaltu. Iya, saya sudah mandi. Nah, kalau iya berarti jawabannya saya sudah mandi. Saya sudah mandi apa bahasa Arabnya? Iktasaltu. Cuman beda belakangnya. Perhatikan baik-baik ya. Cuman beda belakangnya ya. Iktasalta, kamu sudah mandi. Iktasaltu, aku sudah mandi. Saya sama kayak Ustadz nanya, fahimta? Kalau Ustadz nanya gitu, fahimta? Apakah kamu sudah paham? Berarti jawabannya apa? Fahimtu ya Ustadz, fahimtu. Kalau Ustadz nanya kalian, fahimtum? Jawabnya apa? Fahimna ya Ustadz. Fahimtum? Apakah kalian sudah paham? Fahimna, kami sudah paham. Begitu doang kalau bahasa Arab. Sesimpel itu, cuman diubah bahasa apa? Harokat di akhirnya. Tatanan katanya atau hurufnya per huruf sama, tapi harokat akhir atau huruf terakhir paling yang diganti. Seperti itu. Iktasaltu, iktasalta. Iktasaltu, saya sudah mandi. Iktasalta, kamu sudah mandi. Seperti itu. Bimadza iktasalta? Ini Abdus Sabur nanya ke Abdus Somad. Bimadza iktasalta? Kamu sudah mandi. Madza apa? Bi, ada bi-nya sekarang. Bimadza. Bi itu dengan. Bimadza, dengan apa? Oke, bimadza artikan di sini. Dengan apa? Dengan apa iktasalta? Kamu sudah mandi. Nah, dengan apa kamu sudah mandi? Itu kurang enak diartikan. Kalau kita artikan, memang iktasalta itu artinya sebenarnya kamu sudah mandi. Tapi kalau kita artiin bimadza iktasalta, dengan apa kamu sudah mandi? Jadi nggak enak, artinya tuh jadi aneh. Jadi sudahnya dihapus saja. Dengan apa kamu mandi? Nah, kamu mandi dengan apa? Pakai apa? Gitu loh. Jangan-jangan pakai tanah mandinya, bukan pakai air. Itu misalnya ya. Nah, Abdus Sabur nanya seperti itu ke Abdus Somad. Abdus Somad jawabnya iktasaltu bis sabun wa syampu. Saya mandi dengan sabun dan shampoo. Sabun dan shampoo. Saya mandi dengan sabun dan shampoo. Seperti itu ya. Bimadza iktasalta, dengan apa kamu mandi? Kamu mandi pakai apa? Kamu mandi dengan apa? Iktasaltu bis sabun wa syampu. Saya mandi dengan sabun dan sampo. Ya. Hal iktasalta ya Abdus Sabur? Apakah? Nah, si Abdus Somad nanya balik nih Abdus Sabur. Kamu nanya-nanya saya sudah mandi, kamu sudah mandi belum? Nah, kata Abdus Somad gitu nih. Hal iktasalta ya Abdus Sabur? Apakah kamu sudah mandi wahai Abdus Sabur? Nah, balik nanya. Abdus Sabur ternyata belum mandi. Jawabnya gimana? Lam aktasil. Lam aktasil. Saya belum mandi. Nah, ini ungkapannya ya. Lam aktasil, saya belum mandi. Kalau aktasilu, saya sedang mandi. Sama kayak astayqidu. Astayqidu, saya sedang bangun. Saya bangun. Astayqidu, saya bangun. Tapi kalau saya sudah bangun, istayqadtu. Kok berubah Ustaz? Udah nanti deh. Sama kayak ini. Aktasilu aslinya. Iktasaltu, saya sudah mandi. Tapi kalau saya sedang mandi, Aghtasilu, saya sedang mandi.
Igtasaltu jadinya saya sudah mandi. Seperti itu. Makanya tadi Ustadz bahas panjang lebar tapi kayaknya ribet. Belakangan aja deh. Pelan-pelan. Oke? Lam aktasil, saya belum mandi. Kemudian limadza lam taghtasil? Abdus Somad nanya, kenapa kamu belum mandi? Nah, ini lam taghtasil diawali dengan huruf ta, maka artinya kamu belum mandi. Kamu belum mandi. Lam taghtasil. Limadza lam taghtasil? Limadza kenapa? Kenapa kamu belum mandi? Kenapa kamu belum mandi? Abdus Somad nanya, kenapa kamu belum mandi Abdus Sabur? Kata Abdus Sabur, alma ghairu maujud. Alma, apa artinya alma? Air. Ghairu maujud. Ghairu maujud artinya tidak ada. Ghairu artinya tidak atau bukan, bisa tidak, bisa bukan. Maujud itu artinya ada. Berarti lawan katanya ghairu maujud apa? Maujud. Ghairu maujud, maujud lawan katanya. Ada, maujud. Kalau tidak ada, ghairu maujud. Alma ghairu maujud ya Abdus Samad. Air tidak ada Abdus Somad, nggak ada air di rumah. Abdus Somad nanya, mas sabab, emang kenapa? Apa penyebabnya? Nah, mas sabab itu sebab. Dari sebab itu, jadi sebab itu diambil dari bahasa Arab. Sabab, nah diserap ke bahasa Indonesia jadinya sebab. Gitu ya. Mas sabab, apa sebabnya? Apa sebabnya atau apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Kenapa airnya mati? Kenapa airnya nggak ada? Afwan, kenapa airnya nggak ada? Abdus Sabur jelasin, la adri. La adri itu apa? La adri. Nih, saya tahu la adri. La adri itu sama dengan la a'rifu. Sama nih, la a'rifu, la adri, la a'rif. Apa lagi? Apa artinya sama? Artinya adalah saya tidak tahu. Bukan tahu tempe ya, bukan tahu temennya tempe, tapi tahu ya, tahu. Saya tidak tahu. La adri, la a'rif, saya tidak tahu. Kata Abdus Sabur, kan Abdus Somad nanya, kenapa airnya mati? Mas sabab, apa penyebabnya? Abdus Sabur bilang, la adri, saya tidak tahu. Saya tidak paham, saya tidak tahu. La adri. Yumkin, ada yumkin di sini. Yumkin itu artinya mungkin. Mungkin kan Abdul Sabur nggak tahu, tapi dia ngira-ngira mungkin. Yumkin midakhatul ma la ta'mal. Midakhatul ma itu apa yo? Mesin pompa air. Sanyo, kalau kita ngomong sanyonya nggak nyala, padahal sanyo itu merek. Ya, sanyo itu merek, mesinnya namanya mesin pompa air. Mungkin mesin pompa airnya nggak bekerja. La ta'mal itu artinya tidak bekerja, tidak nyala, gitu loh. Yumkin midakhatul ma la ta'mal. Oh gitu, kata Abdul Somad. Yaudah, idzan. Idzan tuh kalau bahasa gaulnya yaudah. Nah gitu. Idzan berarti apa? Bahasa halusnya kalau gitu, kalau begitu ya. Nih idzan Ustaz taruh di bawah ya. Kalau begitu, idzan bukan idza ya, tapi idzan. Ingat, fathatain, fathahnya 2. Kalau gitu, kalau begitu, idzan
Iktasil. Nah, sekarang iktasil. Apa nih iktasil? Iktasil ini fi'il amr, kata kerja perintah, artinya kalau gitu mandilah, nyuruh ya, ini nyuruh, perintah, kalimat perintah, kata perintah. Kata Abdul Somad, ya udah kalau gitu kamu mandi sana di hammami, di kamar mandi aku, di kamar mandiku. Hammami, kamar mandiku. Hammam itu kamar mandi kan? Hammam, kamar mandi. Astadzin ilal hammam ustaz. Saya izin ke hammam ustaz, kamar mandi. Hammam itu artinya kamar mandi. Hammami ditambah ya sukun artinya kamar mandiku atau kamar mandi saya. Ya udah kalau gitu mandilah di kamar mandiku. Silahkan mandi di kamar mandiku. Pak Abdus Sobur, terima kasih, syukron, terima kasih, afwan, sama-sama. Seperti itu ya. Sudah panjang ini, sudah 20 menit lebih, 21 menit lah. Ya. Itu saja insyaallah tugas hari ini. Ustadz afwan jiddan, mungkin hanya video, tidak ada Zoom meeting. Mungkin Zoom meeting akan ada di pertemuan selanjutnya. Ya. Akan ada di pertemuan selanjutnya. Kita pelan-pelan insyaallah, mudah-mudahan sampai pas nanti UKK nanti kita bisa sampai bab 12 ya. Target kita sampai bab 12. Mudah-mudahan bisa ya. Pelan-pelan saja insyaallah. Ya. Seperti itu. Silakan diulang kembali videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemungkinan minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan ujian lisan. Nah, ujian lisan ini untuk penilaian harian ya, untuk PH, untuk ambil nilai PH 2 berarti ya, PH2 penilaian harian kedua, penilaian bulanan sih kalau kata Ustaz, penilaian bulanan yang kedua. Nah, itu akan Ustadz laksanakan bukan dengan mengerjakan soal, tapi Ustadz tanya satu persatu, atau dua orang atau tiga orang nanti. Seperti itu ya. Apa soalnya? Nah, dari sekarang nih ya, karena udah menjelang PTS, silahkan dipersiapkan hafalan ini aja ya. Hafalan mufrodat ini nih. Silakan kalian kumpulkan mufrodat dari bab 1 sampai bab ini, bab 10. Kuat nggak? Seperti itu ya. Silakan dipersiapkan. Itu untuk, nah itu bocoran aja, mungkin itu untuk nanti ujian lisan kenaikan kelas nanti pakai itu. Hafalkan semua mufrodat beserta artinya, beserta jamaknya. Ingat, jangan lupa jamak ya. Dari bab 1 sampai bab 12 nanti. Ya. Tapi untuk PH nanti cukup dari bab berapa ya? Bab berapa? Ayo, maunya dari bab berapa nih? Dari bab ini, dari bab ini, dari bab 6, 7, 8, 9, 10, 5 bab. Satu babnya kebanyakan 5 atau 6, 5 sih. 5 kali 5 25, atau 25, sekitar 25 sampai 30 mufrodat. Hafalkan beserta artinya dan beserta jamaknya kalau ada. Seperti itu ya. Silakan dihafalkan dari sekarang. Ustadz harap nanti kalau ketika ditanya bisa menjawab. Seperti itu ya. Karena itu aja Ustadz udah kasih tahu dari sekarang nih ya. Untuk tugasnya insyaallah tidak ada tugas kali ini. Mudah-mudahan ini saja bermanfaat. Pertemuan selanjutnya insyaallah ini Ustadz tanya ini ya, satu persatu. Ustadz mungkin lewat Zoom Ustadz akan tanya satu persatu, udah diartikan atau diharokati belum. Ustadz suruh membaca di antara
Misalnya Fadlan nanti sama siapa nanti, seperti itu ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Sekian tadi jangan lupa dari bab 6 sampai bab 10 dipelajari, dihafalkan mufradatnya. Syukran, jazakumullah khairan. Baca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.